keesaan Allah yang rahasianya mengalir pada nama dan sifat-sifatnya. Maka wali di akhir zaman, Allah izinkan menggunakan nama-nama Allah untuk jadi senjata. Ya, jadi nanti nama Allah jadi senjata, Pak. Karena nama Allah itu ada huruf-hurufnya. Satu huruf itu udah ada malaikat banyak di situ. Inilah rahasia, inilah oleh-oleh saya malam ini. Tolong diamalkan, kalau sudah diamalkan tolong diistiqomahkan. Ya. Dalam hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud menyebutkan satu riwayat mengenai asrar 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, apabila ada seorang hamba membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu membaca huwallahu alladzi la ilaha illahu sampai akhir, maka Allah akan kirimkan 70.000 malaikat untuk mengawal orang ini. Jika dia baca pagi, Allah kawal dia sampai sore. Jika dia baca sore, Allah kawal dia sampai pagi. Gerakan-gerakan ilham di dalam dirinya, itu yang disebut nubuwah. Karena Nabi tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Hatta jika turun Nabi Isa, Nabi Isa pun tidak lagi menjabat sebagai Rasul dan Nabi. Dia menjabat sebagai wali. Karena Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelah aku. Ya. Jadi Dajjal itu sosok asli, Pak. Itu ada benar. Sosok asli. Jangan sok-sok menafsir lagi. Di kampus banyak sekali kawan saya. Oh, itu sebuah sistem. Sok-sokan itu. Sok paham. Gak ngerti uskur. Gak ngerti dia aja. Ya? Nah, kalau tidak paham kita katakan wallahu a'lam. Bapak Ibu yang bukan Allah, dikatakan di dalam hadis bahwa imam akhir zaman itu ciri-cirinya isimnya yuwadi, sesuai sama dengan isimku. Di banyak kajian saya sudah menjelaskan apa arti isim. Di Martapura, di sekumpul ada Abah Gurus kumpul. Beliau dulu lama menjelaskan makna Ahmad. Bahkan beliau mendendangkan, mensyahirkan ismuhu Ahmad. Benar. Dalam salah satu taklim ma'rifat beliau mengatakan ismuhu Ahmad. Ternyata di luar persakaan orang, beliau menjelaskan Ahmad itu adalah satu rahasia huruf. Ahad, Ahmad. Alif itu ahadiyatullah al-jariyah fil asma'i was sifat. Ini alif itu, ini adalah sifat yang ada pada Al-Mahdi. Apa itu? Di dalam dirinya ada tauhid yang sangat mantap tentang Allah itu Esa, sehingga dia mengerti rahasia nama dan sifat Allah. Maka Al-Mahdi itu dia tahu asrar nama dan sifat. Dan itulah dia nanti perang dengan huruf-huruf itu. Kita belum kebagian ilmunya, ya, karena kita belum tentu bagian dari mereka. Itulah rahasia. Kenapa alif lam ra, alif lam mim, kaf ya ain shad. Ini beliau namanya Pak Haji Hamid, ya? Tuh Hamid. Itu orang Arab bingung artinya apa. Ahlu syariah mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Allah lebih tahu maknanya. Tapi bukan berarti itu maknanya. Maknanya diketahui oleh warasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalami ilmunya. Disebut alif lam ra itu huruf, bukan? Huruf atau kata? Maka disebut ilmu huruf.
Dulu apa? Kumpulan salah satu orang yang memahami itu ilmu huruf. Maka dia menjelaskan itu alif ahadiyatullah al-jariyah fil asma'i was sifat. Keesaan Allah yang rahasianya mengalir pada nama dan sifat-sifatnya. Maka wali di akhir zaman Allah izinkan menggunakan nama-nama Allah untuk jadi senjata. Ya, jadi nanti nama Allah jadi senjata, Pak. Karena nama Allah itu ada huruf-hurufnya. Satu huruf itu udah ada malaikat banyak di situ. Inilah rahasia, inilah oleh-oleh saya malam ini. Tolong diamalkan, kalau sudah diamalkan tolong diistiqomahkan. Ya. Dalam hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud menyebutkan satu riwayat mengenai asrar 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, apabila ada seorang hamba membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu membaca huwallahu alladzi la ilaha illahu sampai akhir, maka Allah akan kirimkan sab'una alfan 70.000 malaikat untuk mengawal orang ini. Jika dia baca pagi, Allah kawal dia sampai sore. Jika dia baca sore, Allah kawal dia sampai pagi. Mau, Pak? Mau ngamalin? Mau ngamalin ya? Amalin. Itu dahsyat sekali. Ada apa dalam 3 ayat terakhir ini? Ternyata itu adalah ayat, satu hurufnya ada ribuan malaikat yang memikulnya. Hu Allah, pada hu, pada waw, pada alif, pada lam, ha. Itu ada asrar semua. Ada rahasia-rahasia Allah semua. Ilmu ini sempat hampir punah. Semoga ilmu ini bangkit kembali. Ya, bukan untuk buat raja loh, Pak ya. Bukan buat jimat, bukan ya. Wali Allah nggak butuh jimat. Walaupun ada hukum khusus mengenai jimat. Apakah dia haram atau halal? Apakah dia musyrik atau tidak musyrik? Ada hukumnya. Ada kalanya dia musyrik, ada kalanya dia tidak musyrik. Ya, kalau orang yang nggak paham, dianggap musyrik semua. Kekuatan huruf, kekuatan kata-kata. Kita mungkin kurang percaya dengan kekuatan huruf dan kata-kata. Bapak Ibu, kalau ada P terus disilang miring, itu artinya apa? Tuh, udah ngerti kan ilmu huruf? Tapi itu huruf fakhiran. Ada disilang juga tuh, di miringin juga tuh, dilarang berhenti. Kalau C disilang ada nggak? Dilarang, jatuh cinta. Itu nggak ada, Pak. Itu bid'ah malah. Kita ini memerlukan huruf-huruf itu. Beliau namanya Hamim. Orang tulis pakai KH, Hamim. Mau nggak, Pak Haji? Nggak mau. Satu hurufnya nggak mau ditambah. Ya, begitu kita menghargai satu huruf. Oleh karena itu, salah satu ilmu para wali di akhir zaman adalah mengerti rahasia-rahasia huruf. Ya, ilmu ini bukan lagi ilmu yang di kitab, tapi dia ilmunya sudah yang dari dalam dirinya. Karena minhajib nubuwah, karena dia dibimbing oleh Allah. Sedangkan yang di kitab berlaku untuk masa lalu, masa depan. Ada muncul revisi-revisi baru. Ada asrar-asrar lain. Semoga kita kebagian dapat ilmu itu nanti. Ya, karena kalau nggak dapat ilmu itu, kita akan selalu ngomong, wallahu a'lam bi muradi. Hanya Allah yang tahu maknanya. Lah kapan lagi kita bisa paham? Coba nih ada tulisan. Apa artinya? Dan kita habis
Terus, apa kaitannya Hamim dengan Tanzilul Kitab? Apa artinya? Alif Lam Mim Zalikal Kitabu. Ada rahasianya semua itu. Maka Nabi mengatakan, Nabi sudah kasih semacam sindiran-sindiran atau semacam isyarat-isyarat. Bukanlah ya Alif Lam Mim itu satu kata, tapi yang diberikan pahala satu alif, satu pahala. Alif satu pahala, lam satu pahala, mim. Apa yang membuat dia berpahala? Karena di dalamnya ada asrar-asrar. Itulah yang kemudian Nabi kunci dengan kalimat, siapa yang membaca wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Amalin Pak ya, pagi, sore. Enggak sempat pada subuh, pada duha. Enggak sempat pada asar, pada maghrib. Semampunya, ketinggalan qada baru disebut wirid. Kapan orang disebut berwirid ketinggalan dia ganti? Ya? Kapan seorang disebut punya gaji tetap? Dia sakit pun gaji masih masuk. Ya? Orang berwirid, dia punya gaji rohani namanya warid. Mau dapat gaji rohani namanya ma'rifatullah. Namanya asrar rahasia. Maka jangan pernah melalaikan kedisiplinan dalam beramal. Masa kita kerja, ini kita kerja nih, pekerjaan kemarin belum selesai, kita selesai hari ini. Ya, wirid kemarin ketinggalan, masa tidak diselesaikan sekarang? Berarti kita ini lebih cinta kepada gaji, saku, rupiah yang nggak bisa dibawa ke dalam kubur, nggak berlaku. Sogok mungkar nakir nggak mau dia. Mungkar nakir lihat, nggak laku. Ya, nggak bisa dia. Maka harus punya wirid. Apa arti wirid? Zikir, amalan, bacaan yang sudah dirutinkan. Orang punya wirid, maka dia punya gaji rohani namanya wirid. Kalau sudah rutin, wirid, warid. Ada satu kata yang unik. Ini bukan cocok logi, tapi ini ilmu huruf. Ada bunga disebut wardah. Apa artinya? Harum nggak itu bunga? Benar? Ke orang yang berwirid, ketika sudah rutin, rohaninya akan menyebarkan bau semerbak harum, aroma yang sangat harum. Mulut itu bau jigo, ya, tapi rohaninya harum, dan ini dapat dikenali oleh ahlinya. Orang-orang yang Allah kasyafkan penciuman batinnya dapat mencium bau itu. Harumnya bukan main. Inilah yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, wali-wali Allah itu aromanya, wewangian yang ada di dalam spiritualnya, batinnya dapat dicium, dapat dilacak oleh ahlinya. Ya, dapat dilacak oleh ahlinya. Nyaman enggak sama orang yang harum? Nyamankah sama orang yang tidak harum? Bau ketek. Makanya antum nih sunnah nih pakai itu tuh deodoran tuh ya. Itu sunnah Pak. Pakai ya? Apakah mereknya terserah? Pakai. Bau. Masa masuk masjid bau? Mau katanya pejuang tapi bau. Harus pakai Pak. Karena bagian yang terlipat di badan ini bau. Emang kita ini asalnya bau, akhirnya nanti akan jadi bau. Tapi yang bau kembali ke tanah, yang gak ke tanah ini.
Ini yang kita jaga-jaga. Itu yang tercium harumnya oleh ahlinya. Ya. Siap punya wirid? Saya lihat itu ada tulisan Ratibul Haddad. Ya. Sekali seminggu itu. Pelit amat atau. Nah, tuh anak-anak juga. Bapak-bapaknya apa? Ratibul Fulud. Gaji duit. Ya, punya amal itu kan amalan masjid jamaah. Di rumah kita harus punya amal sendiri. Wirid, ini yang disebut wirid. Mau jaga wirid? Tadi minimal 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr dimulai dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir. Ini insyaallah saya dari kecil, dari umur 10 tahun kami sudah mulai melazimkan sampai hari. Sempat ketinggalan ketika umur 11 ya. Agak badung-badung dikit umur 11 tahun ya. Tapi habis itu balik lagi alhamdulillah sampai sekarang. Kalau ketinggalan ini kita baca seingatnya. Kalau sekarang saya qadha biasanya. Dan kita merasakan asrarnya luar biasa. Ya. Asrarnya luar biasa karena setiap kekasih-kekasih Allah pasti kalau rindu dia sebut nama Allah. Kekasih itu kalau dia kangen tiba-tiba nama kekasihnya keluar. Kekasihnya siapa? Becky. Ya. Pasti begitu. Kita kangen seseorang. Lagi mau tidur bolak-balik, keluarlah namanya. Walaupun sudah punya pasangan yang sah. Mungkin dulu punya kenangan kali ya. Kenangan itu yang muncul. Tapi kenangan bisa ditumpuk Pak dengan kenangan baru. Tenang, maka buatlah zikir-zikir baru. Zikir itu adalah kenangan baru. Ya. Udah 7:30. Habis ini ada lagi. Kholas ya? Udah? Belum? Oh sampai jam 8. Antum mau nanya atau aneh mau terusin? Terusin dulu. Curang ya. Baik. Para sahabat itu amalannya sederhana. Sayyidina Ali punya amalan namanya zikir Fatimah. Sebelum tidur dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup la ilaha illallah. Sayyidina Ali tidak pernah tinggalkan hatta dalam musim perang. Ketika perang Siffin, beliau sempat tertunda tapi belum qadha segera. Jadi salah satu asrar wiridnya Sayyidina Ali sederhana nggak? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah. Tapi rutin sebelum tidur. Kita gimana mau jadi wali? Sebelum mau tidur main handphone. Atau mau jadi wali Google aja lah. Wali Facebook. Ya. Kutub House-nya itu. Siapa yang punya Facebook? Siapa? Mark, siapa tuh? Waduh. Katanya dia sekarang mau buat yang baru. Namanya Metaverse. Ya. Kata kawan saya. Kau ini masih maulid aja. Si Mark udah buat Metaverse. Loh, apa urusannya sama saya? Buat aja Metaverse. Nggak ada urusannya sama kita. Nggak nyambung. Mau batalin maulid tapi pakai Metaverse, nyambung nggak? Ada lagi kawan saya. Setiap tahun kita ditanya orang hukum mengucapkan ini. Kita jawab dengan fatwa ulama. Kata dia, sama pakai Metaverse juga. Hari gini udah ada Metaverse, udah ada Google, udah ada Android, masih aja bahas-bahas begituan. Nggak level. Ya bagi dia, ya. Jadi dia menggunakan suatu hujah yang nggak nyambung. Nyambung nggak? Facebook, Metaverse sama fatwa? Nggak nyambung. Yang ada itu ntar difatwain bid'ah sama orang. Jadi kita ini kalau mau sok-sok kritis, yang benar kritisnya. Umat bertanya harus dijawab. Jangan dicuek-cuekin doang ya. Baik.
Bapak Ibu yang bukan Allah, itu Sayyidina Ali punya wirid sesederhana itu. Namun yang membedakan Sayyidina Ali bukan hanya wirid, tapi Sayyidina Ali dari kecil beliau memahami ilmu Rasulullah SAW. Inilah yang membuat Sayyidina Ali menjadi babul ilm. Pintunya ini. Wajahnya tidak pernah sia-sia, selalu menghadap kepada yang baik. Maka Allah muliakan dengan karramallahu wajah. Ya, Sayyidina Ali, beliau itu karena rutin berzikir. Allah berikanlah rasa yang tetap. Nah, ini rahasia. Tapi sudah dibuka. Kenapa kita tidak bisa istiqomah khusyuknya? Karena kita tidak punya keistiqomahan dalam berwirid. Karena tidak istiqomah dalam berwirid, maka rahasia khusyuk tidak turun secara konstan, secara abadi, secara terus menerus. Khusyuk itu kan salah satu rahmat Allah. Dekat kepada yang punya nama, dekat kepada yang punya rahmat, dikasih. Cuma kan kita jauh. Sayyidina Ali satu kali dia perang, punggungnya kena panah. Sebayangin Pak, kena panah. Kukunya atau jarinya pernah kemasukan jarum nggak? Atau itu tuh duri-durinya jeruk? Pernah? Atau lagi megang kayu nih, tahu-tahu keluar tuh, pernah nggak? Sakit nggak? Sakit. Ini panah nancep di punggung, lebih dari satu. Tidak disebutkan berapa di riwayat itu. Sayyidina Ali, karena dia istiqomah bertuhan, dia istiqomah bercengkrama dengan Allah, dia istiqomah dalam bermunajat, bermesraan dengan Sang Maha Kekasih. Orang kalau asik dengan kekasihnya, lupa dengan sakitnya. Maka dia mengatakan, wahai tabib, jangan engkau cabut di saat aku sadar. Cabutlah di saat aku bermunajat kepada Allah. Maka dia katakan, mana kiblat? Tunjukkan kiblat ke arah sana. Maka dia sholat. Takbirlah. Baru takbir badannya bergetar. Hilanglah rasa sakit. Karena sakit itu bukan Allah. Allah lah yang maha besar. Selain Allah kecil. Panah itu kecil. Sakit itu kecil. Senang itu kecil. Lupalah ia dengan kata senang. Lupalah ia dengan kata sakit. Lupalah ia dengan kata sehat. Lupalah ia dengan kata sembuh. Di saat itu dia kemudian ruku. Allahu Akbar. Itu panah dipegang, Pak. Sehingga ketika dia ruku, panahnya tercabut. Darahnya nggak muncrat keluar. Kenapa? Darahnya ikut ruku. Ternyata Sayyidina Ali salah satu periwayat bacaan ruku yang jarang dibaca orang. Saya masih ingat lafaznya. Ini kalau salah tolong diingatkan. Apa bacaannya? Raqa'alaka sam'i wa basari. Ya Allah, ruku tunduk kepada Engkau. Sam'i wa basari. Pendengaranku dan pandanganku. Wadami wa lahmi wa 'idhami. Ikut juga ruku darahku, tulangku, dagingku, semua yang ada pada diriku ikut ruku kepada Allah. Maka tidak ada darah saat itu pun yang netes, kecuali darah yang nempel pada panah. Ikut ruku bersama Allah. Ya, itu Sayyidina Ali. Karena dia istiqomah bertuhan. Karena dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah setia loh kepada Allah. Ini saya mau tanya nih Pak, malam tadi witir nggak? Witirnya sekali setahun ya. Nunggu bulan Ramadan. Mau jadi kekasih Allah? Allah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, esa, dan menyukai, mencintai, jatuh cinta kepada orang yang istiqomah mendirikan salat witir. Mau mengamalkan salat witir?
Ya, biar mantap antum kayak butuh ijazah ya. Ya udah, aneh ijazahin deh ya. Ajaztukum ya. Al-mudawamah ar-riyadah wal mujahadah bi salatil witri walau kana rak'atan fi kulli lailah. Ya, aku ijazahkan siapapun yang hadir untuk riyadah, mujahadah, berwitir walaupun satu rakaat setiap walaupun cuma sebelum tidur. Syukur-syukur bisa dilakukan sebelum 3 malam terakhir berakhir. Ya,